Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran dan proses-proses kognitif. Sebelum kita masuk ke topik utama, sebaiknya kita harus mengerti tentang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan cara membimbing, membina, dan mengajarkan peserta didik untuk menimbulkan perubahan di dalam dirinya, membuat masa depan peserta didik agar lebih cemerlang. Belajar merupakan salah satu bagian terpenting yang tak dapat dipisahkan dengan proses pendidikan. Nah, teori-teori yang bersangkut paut dengan pembelajaran dan proses-proses kognitif. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini memandang belajar sebagai proses trial and error. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif ataupun negatif. Teori kedua ialah teori kognitif. Teori ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga tingkah laku yang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Teori ini muncul dan berkembang karena pengaruh teori Gestalt dan tokoh-tokoh lainnya. Teori ini sangat menentang pandangan teori belajar behavioristik, tetapi dia tidak dapat menafikannya karena kesamaan tentang reinforcement. Teori kognitif memandang berbeda dengan teori behavioristik dalam reinforcement. Teori behavioristik memandang reinforcement sebagai bagian yang penting untuk menguatkan atau menjaga perilaku. Sedangkan teori kognitif memandang sebuah sumber feedback, sumber ulasan balik untuk mengetahui kemungkinan apa yang terjadi. Selanjutnya ada proses kognitif. Proses kognitif ialah suatu cara merespon atau memikirkan secara mental informasi atau suatu peristiwa. Selanjutnya ada asumsi dasar kognitif. Asumsi dasar kognitif itu terdiri dari 6. Yang pertama ada pengaruh proses kognitif. Implikasinya apa sih terhadap pendidikan? Nah, pengaruh proses kognitif itu mempunyai implikasi terhadap pendidikan ialah mendorong siswa agar berpikir tentang cara pelajaran dan membantu untuk mengingatnya. Yang kedua, selektivitas apa yang dipelajari. Selektivitas apa yang dipelajari mempunyai implikasi juga terhadap pendidikan. Implikasinya ialah membantu siswa mengidentifikasi hal-hal yang paling penting bagi mereka untuk dipelajari. Yang ketiga ada konstruksi makna. Implikasinya memberikan pengalaman yang akan membantu siswa memahami topik-topik yang akan dipelajari. Selanjutnya ada peran pengetahuan. Peran pengetahuan juga mempunyai implikasi, ialah mengkaitkan ide-ide baru dengan hal-hal yang telah dipelajari, dengan hal-hal yang telah diyakini oleh peserta didik. Meningkatkan kapasitas proses. Implikasinya ialah pertimbangkan kelebihan dan keterbatasan dalam kemampuan pemrosesan kognitif siswa pada tingkat usia yang berbeda. Selanjutnya ada aktif dalam pembelajaran. Implikasinya ialah rencanakan kegiatan-kegiatan kelas yang membuat siswa agar lebih kreatif, lebih aktif di dalam lingkungan kelas dan sekolah. Istilah kunci dalam psikologi kognitif. Istilah kuncinya ada 3. Yang pertama itu ada memori, penyimpanan, pemanggilan. Memori ini secara ringkasnya, secara gampangnya sebagai wadah sebagai wadah pembelajaran oleh siswa. Atau di sini pengertiannya kemampuan pembelajaran untuk secara mental. Yang kedua penyimpanan, merujuk
pada proses menempatkan apa yang dipelajari ke dalam memori sejak dari awal. Yang ketiga nih, pemanggilan. Itu proses mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Nah, model-model memori manusia ini ada 4. Yang pertama itu ada sensory register, atensi, memori kerja. Selanjutnya pengulangan pemantapan. Sensory register ialah komponen memori yang menyimpan informasi. Nah, yang kedua itu ada atensi. Atensi ini mengarahkan reseptor register tadi dan pikiran pada apapun yang perlu dipelajari dan perlu diingat. Selanjutnya ada memori kerja. Memori kerja itu komponen memori yang memusatkan perhatian selagi kita berusaha memahaminya. Nah, yang terakhir itu ada pengulangan pemantapan. Pengulangan pemantapan ialah mengulangi apa yang telah dipelajari tadi. Selama Anda bersedia terus berbicara pada diri sendiri. Selanjutnya ada memori jangka pendek. Memori jangka pendek ialah komponen memori yang memusatkan perhatian pada hal-hal yang singkat. Contohnya itu saat kita menghafal bacaan yang ingin diujikan beberapa saat lagi, beberapa menit lagi, atau beberapa jam lagi. Nah, memori jangka pendek pasti ada juga memori jangka panjang. Memori jangka panjang atau long term memory merupakan ingatan yang perlu disimpan di otak untuk waktu yang lama. Ingatan ini terbagi dari 2 jenis, yaitu ingatan sekunder dan ingatan tersier. Nah, penyimpanan memori jangka panjang ini terdiri dari 4. Pertama, pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif ialah pengetahuan yang berkaitan dengan karakteristik dari sesuatu. Yang kedua itu ada pengetahuan prosedural. Pengetahuan yang berkaitan dengan cara yang harus dikerjain dengan teratur. Nah, sesuai dengan kata tadi prosedural, pasti dengan teratur, dengan tertib. Nah, pengetahuan implisit. Implisit ini berarti verbal. Berarti pengertiannya ialah pengetahuan yang didasari secara verbal. Pengetahuan eksplisit. Pengetahuan yang tidak dijelaskan secara sadar, namun diketahui melalui tingkah lakunya. Pengetahuan deklaratif tadi itu terdiri dari 6 atau susunannya. Yang pertama itu ada pengulangan. Yang kedua ada pembelajaran, hafal, pembelajaran bermakna, organisasi, elaborasi, dan pembayangan visual. Pengulangan. Definisinya ialah mengulang informasi kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, entah secara mental ataupun diucapkan. Yang kedua itu ada pembelajaran hafalan, yaitu mengaitkan antara hal-hal yang baru dan pengetahuan awal. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi ialah membuat hubungan di antara potongan-potongan baru dengan informasi-informasi yang baru. Elaborasi ialah memasukkan ide-ide tambahan. Sesuai dengan katanya elaborasi, berarti menambahkan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya ada pembayangan visual, membentuk gambar mental informasi. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan cukup lama dan relatif bersifat permanen. Memori jangka panjang ini terdiri dari 3 encoding. Encoding dalam memori jangka panjang ialah proses yang terjadi hampir sama dengan memori jangka panjang. Namun setelah itu dilakukan proses semantik atau coding. Data akan dianalisa lebih baik lagi. Selanjutnya ada storage. Storage dalam memori jangka panjang ialah proses encoding dilakukan dengan menyaring inti dan informasi yang didapatkan. Selanjutnya ada retrieval dalam memori jangka panjang. Penyimpanan pada memori jangka panjang sangat terorganisir
sehingga proses pengambilan memori juga cepat dan tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemanggilan. Yang pertama ada keterkaitan ganda dengan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya ada sering-sering latihan. Terus langkah ketiga atau petunjuk ketiga, faktor ketiganya ialah petunjuk yang relevan. Mengapa kita kadang lupa? Lupa merupakan kegagalan mengingat sesuatu, informasi yang tidak pernah mencapai memori jangka panjang, sehingga tidak melampaui sensori register. Memfasilitasi proses kognitif pada siswa berkebutuhan khusus. Memfasilitasi berarti siswa dengan kesulitan kognitif, siswa dengan masalah sosial, siswa dengan keterlambatan mental, dan siswa dengan keterlambatan fisik. Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi akan fasilitas proses pada pendidikan khusus. Mungkin sekian dari saya tentang pengertian atau penjelasan dari pembelajaran proses-proses kognitif. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.